Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang instalasi audio system. Ya, jadi kalau minggu kemarin kita belajar audio, sumber audio. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan instalasinya. Ya, jadi sumber audio itu perlu dinikmati atau didengarkan ya oleh telinga kita. Itu perlu instalasi yang bagus ya. Tapi ada juga instalasi audio yang sederhana ya, yang standar ya. Ada juga instalasi audio yang eh, skala home theater ya. Ada juga instalasi audio yang biasa dipasang di mobil ya. Jadi istilahnya juga macam-macam. Kalau yang di home theater itu ada istilah Dolby Stereo ya, yang mana itu satu eh, tingkat mendengarkan musik yang lebih apa lebih bagus ya. Ada juga kalau misalkan kita punya kendaraan mobil, ada juga instalasi untuk audio mobil ya. Jadi audio itu beragam instalasinya, dan tentunya ini bukan menjadi sebuah apa eh, sebuah kendala ya, tapi poinnya sama sebenarnya. Jadi amplifier, intinya amplifier, cuman amplifiernya itu diterapkan di mobil atau amplifier itu diterapkan di theater atau bioskop, ataukah audio itu cukup rumahan, di rumahan aja ya, ukuran ruangan kecil. Nah itu yang membedakan ya. Tapi intinya sama, intinya adalah menguatkan audio atau amplifier ya, sebagai penguat audio untuk kita dengarkan ya. Ya, cuman kita dengarkan di rumah, skala rumahan ataukah skala bioskop ya, dengan berbagai instrumen apa namanya audionya, karena kalau di bioskop itu ada videonya ya. Jadi yang mendukung gambar atau video itu ya audio sistemnya, atau kita menginstalnya cukup eh, di rumah ya. Kemudian berikutnya ada juga instalasi audio di mobil. Baik, kita melanjutkan saja materinya. Kita mulai dari sumber audio dulu. Jadi sumber audio itu kalau misalkan kita apa namanya eh, pisah, bagi ya, kita pilah ya, kita pilah ya. Yang umum itu adalah satu, penerima radio ya, kemudian compact disc player. Nah, ada juga tape cassette player ya. Memang ini saya tampilkan karena memang eh, ini juga sumber audio juga gitu, jadi nggak bisa kita abaikan begitu saja. Walaupun ada kecenderungan yang beragam, mungkin orang sekarang sudah sering pakai compact compact disc player, kaset sudah nggak dipakai ya, nggak digunakan ya, radio juga tidak digunakan. Tapi ini semua menjadi sebuah pembelajaran karena ini perkuliahan, jadi tetap semua saya tampilkan ya. Jadi mulai dari penerima radio ya, baik FM maupun AM. Nah, yang kita manfaatkan atau yang kita anggap sumber audionya adalah receivernya ini. Karena dari receivernya ini biasanya muncul audio out yang mengeluarkan suara atau lagu yang diterima dari pemancar radio ya. Jadi produksi program siaran atau suara kemudian dipancarkan gelombang elektromagnetik ini oleh stasiun radio. Nah, biasanya perangkat audio kita di rumah itu adalah receivernya. Jadi receivernya
ini ada di audio kita. Di handphone juga ada, itu juga sebagai receiver ya. Kemudian berikutnya adalah compact disc player, ini yang umum ya. Jadi bentuk simpanan audionya seperti ini. Istilahnya compact disc disingkat CD biasanya gitu. Kemudian penjelasannya adalah area datar disk dan sensor elektronik ya mendeteksi perubahan pantulan cahaya yang merekam data suara. Jadi di sini tuh ada data-data lagu ya, yang mana nanti dibaca oleh elektronik yang membaca data-data digital yang ada dalam compact disc. Setelah memahami seperti ini, maka posisi atau area ini harus hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati itu biasanya kita anggap ini tidaklah penting, atau kadang-kadang naruhnya juga sembarangan. Padahal begitu ini sekret atau tergores, ya sudah, ini nggak bisa kebaca dan kita harus merelakan CD kita tidak berfungsi lagi. Nah ini yang mesti kita pahami ya, setelah kita pelajari minggu kemarin bagaimana prinsip kerjanya. Nah mesti kita hati-hati ini, cara menyimpannya, cara memainkannya, cara memegangnya pun juga begitu. Jangan sampai patah, jangan sampai tergores. Jadi mesti ekstra hati-hati gitu ya. Kalau sudah tahu datanya ada di posisi inilah, ini kalau tergores, sekret, nah ini harus dihindari ya. Kemudian berikutnya tape cassette player ya. Ini yang teknologi lama, minggu kemarin sudah kita bahas. Pita magnetik yang mampu merekam dan menyimpan data suara. Nah ini justru kalau pita kaset itu nggak terlalu rumit ya. Jadi kalaupun putus ya, putus di ujung, maka sambung lagi ke pemutarnya, ini bisa bunyi. Justru kalau pita kaset itu nggak terlalu ribet ya. Putus sekalipun disambung lagi bisa, ya dipasang putus di ujung ya, kemudian ini dilepas lalu disambungkan di ujung satunya agar bisa berputar, bisa bunyi lagi itu. Ya, jadi kalau kaset itu malah lebih fleksibel. Tapi kalau CD ini mesti kita ekstra hati-hati, cara meletakkan, cara menyimpan juga ekstra hati-hati. Kita sudah tahu tentang sumber audio baik dari radio, compact disc, dan tape kaset atau pita kaset. Ya terserah yang mau cenderung didengarkan yang mana ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang gelombang audio yang kita mau dengarkan ini seperti apa ya. Jadi sinyal audio itu mempunyai beberapa parameter ya. Jadi yang pertama adalah wave length atau panjang gelombang panjang gelombang ya. Nah dari perubahan panjang gelombang ini nanti akan menjadi frekuensi. Yang panjang gelombangnya sebelah kiri ini lebih panjang ya, atau periodenya lebih lama, sementara yang kanan ini panjang gelombangnya lebih pendek atau periodenya lebih singkat. Nah ini kalau dikategorikan frekuensi, yang periodenya lama atau panjang gelombangnya lebih panjang, itu disebut frekuensi rendah. Sementara yang sebelah kanan periodenya ya, lama waktu dalam satu gelombang atau panjang gelombangnya lebih pendek, ini adalah frekuensi tinggi. Ya, jadi yang kita dengar itu sebenarnya gelombang dengan formasi frekuensi rendah atau frekuensi tinggi ya. Nah, kriteria frekuensi adalah berapa kali panjang gelombang atau wavelength terjadi dalam 1 detik dengan satuan hertz. Jadi ada berapa hertz ya, 1 kHz, 10 kHz dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah amplitudo. Ya, amplitudo adalah tinggi gelombang
atau level gelombang ya, level gelombang atau tinggi gelombang dengan satuan volt AC. Nah, dari dua parameter ini ya, ini sudah masuk ke tone control misalkan ya. Low sama high frekuensi ini masuk ke tone control atau pengaturan treble bass. Ya, ada pengaturan gelombang audio melewatkan frekuensi tinggi saja. Sementara frekuensi rendahnya dilemahkan atau diturunkan. Sehingga jadilah treble ya. Untuk itu bahkan ada pengaturan lebih selektif lagi tergantung frekuensi tertentu, jadilah equalizer ya. Jadi ada equalizer yang memilah-milah frekuensi mana yang mau didengarkan. Jadi asalnya dari gelombang audio ini begitu masuk ke audio system itu macam-macam ya. Ada treble bass, ada equalizer dan sebagainya. Nah, kemudian di sini berikutnya ada amplitudo. Nah, ini hubungannya dengan volume. Ya, kalau misalkan Anda biasa mendengar istilah volume, nah itu ada pengaturan ini level atau tinggi gelombang. Dan ini juga bisa ditinggikan lagi, jadilah sebuah bagian yang namanya amplifier, penguat. Ya, jadi kalau kurang tinggi dinaikkan lagi, levelnya lebih tinggi lagi. Bahkan tegangannya sampai kalau amplifier OCL itu ya, yang bertegangan positif ground negatif ya, positif negatifnya itu bisa sampai 25 volt. Jadi positif 25 volt, negatif 25 volt itu kalau digabung menjadi 2 kali 25 ya, 2 kali 25 volt atau 50 volt. Bayangkan aja ini, amplitudonya ini sampai 50 volt. Wah, itu kan memang untuk audio itu memang implementasinya kalau di masyarakat sudah beragam ya. Ada speaker yang besar-besar. Wah, itu otomatis amplitudonya dinaikkan ya. Ini amplitudonya dinaikkan karena apa? Amplifier dinaikkan karena untuk membunyikan speaker yang besarnya satu lemari itu kalau amplitudonya atau levelnya cuma 1 volt ya nggak bunyi ya. Jadi karena speakernya itu setinggi lemari baju ya, otomatis level atau amplitudo gelombangnya harus besar ya, 50 volt, gelombangnya tinggi, gelombangnya 50 volt AC. Wah, ini kan luar biasa besarnya ya. Itu biasanya pada amplifier OCL ya, yang bertegangan simetris positif 25 dan negatif 25. Itu kalau di total menjadi 2 kali 25 volt, yaitu 50 volt. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita mulai dari sistem audio elektronik yang secara konsepnya itu seperti yang ada di layar ini. Jadi ada sumber, ada prosesor, ada output. Nah, poinnya cuma di situ ya. Sumber itu input dari sumber audio, contohnya penerima radio, CD player, compact disc player, kaset player, ada lagi mikrofon ya, mikrofon, ada juga alat musik yang mau didengarkan atau sumber audio yang lain. Jadi sumber suara ini macam-macam tergantung kebiasaan kita. Mungkin kita biasa pakai handphone, audionya handphone yang didengarkan ya, bisa jadi konsepnya seperti CD player karena datanya digital ya, karena di handphone itu datanya digital, di CD juga datanya digital. Atau juga mungkin kita dengarkan alat musik ya, yang kita mainkan dari keyboard, kita kasih amplifier juga bisa, atau mikrofon kita dengarkan untuk karaoke dan sebagainya, itu bisa. Ini sumbernya, masuk sumber. Setelah itu masuk ke prosesor. Nah, ini macam-macam ya. Poinnya adalah ubah audio menjadi arus listrik ya, dirubah dulu jadi arus listrik, lalu pengolahan sinyal audio dilakukan. Contohnya apa? Equalizer. Tadi sudah saya singgung, audionya dijadikan listrik dulu menjadi frekuensi rendah, frekuensi tinggi, lalu dipilah
frekuensi tinggi dikuatkan, frekuensi rendah dilemahkan, atau sebaliknya frekuensi tinggi dilemahkan, frekuensi rendah dinaikkan. Nah itu nanti jadi treble sama bass. Nah yang bawah ini. Nah kalau equalizer itu lebih selektif lagi, per frekuensi tertentu dikuatkan ataukah dilemahkan. Ya, equalizer pilihannya lebih banyak lagi. Nah kalau bass treble itu cuman ujungnya ujung frekuensi yang mau dikuatkan. Jadi misalkan 1 kilo ke bawah, nah itu untuk bass. Untuk treble mungkin 5 kHz ke atas, nah itu treble. Vokalnya tidak dikuatkan. Atau kalau mau menguatkan vokal juga bisa, bass ya, frekuensi rendahnya diturunkan, frekuensi tinggi diturunkan, ya vokalnya naik nanti. Nah itu secara umum sudah kita temui di sehari-hari ya. Nah sekarang kalau misalkan yang lebih luas lagi, misalkan titer lah, jadilah ini Dolby Stereo ya. Nah ini kalau misalkan kita masuk ke titer atau home theater itu istilahnya, baik di rumah maupun mungkin di bioskop, nah itu sudah levelnya sudah beda lagi, Dolby Stereo. Dolby Stereo itu berarti ada formasi speaker yang ditata sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati audio dengan baik. Ada juga model surround. Surround itu menimbulkan efek ruang, menimbulkan efek yang luas. Padahal di kamar kecil, tapi di kamar kita yang ukuran 3x2 misalkan. Tapi kalau efek surround diaktifkan itu seperti di ruangan yang lebih besar. Ada efek pantul ya istilahnya kalau surround itu. Nah ini adalah prosesor ya. Ini variasinya banyak, bisa dipilih macam-macam. Atau yang sederhana ya triple bass ya. Tapi kalau yang lebih bagus, karena kita sukanya home theater ya ini Dolby Stereo. Ya mana yang lebih disuka. Lalu ujungnya adalah amplifier. Nah ini adalah poinnya di sini sebenarnya kita mendengarkan level audio yang kita inginkan, penguat audio atau amplifier. Jadi amplifier ini ada 100 watt atau mungkin berapa watt gitu ya, left right atau kiri kanan. Jadi ada speaker kiri dan speaker kanan. Nah ini speakernya harus support dengan amplifier ya. Jadi jangan sampai speakernya itu di bawah kemampuan output dari audio, karena akan merusak speaker. Makanya speaker itu kadang-kadang dayanya besar semua ya. Kadang-kadang amplifiernya yang nggak mampu mengaktifkan atau menggerakkan membran di speaker ya. Jadi biasanya speaker itu dayanya besar ya, tinggal amplinya mampu nggak mengaktifkan speaker. Nah, gitu. Itu biasanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk sistem audio yang sederhana ini ya, kita biasanya melihat produk seperti ini di rumah ya. Ini Compo misalkan ya. Ini konsepnya sama ya. Ada source itu ada radio, ada pita kaset ya. Bisa juga pakai CD player. Di sini biasanya ada CD player atau di atasnya CD player. Jadi sumber audio yang kita bahas itu umum ada di masyarakat. Lalu ada prosesor. Nah, di sini ada equalizernya. Mana yang dikuatkan, mungkin treble-nya atau bassnya yang mau dikuatkan, vokalnya diturunkan itu juga bisa. Atau posisi flat, bass, treble, vokal levelnya sama misalkan. Nah, itu prosesornya atau pengolahan sinyalnya, pengolahan audionya mau diapain gitu ya. Kemudian terakhir adalah penguat. Jadi di ujung di ujung aplikasi ini, peralatan ini adalah speaker, dan untuk mendengarkan lewat speaker ada amplifiernya. Nah, ini amplifiernya sebagai output ya, amplifier dan speaker ini sebagai output. Jadi ini terlihat bahwa ada produk yang kita ada di sekitar kita ya. Kemudian kita mesti bisa memilah-milah bagian demi bagian, nanti kita bisa kembangkan sendiri. Maksud saya gini, misalkan ya,
kita punya combo tapi suaranya kepingin lebih keras lagi. Nah, kita pilih sumber source-nya kita pakai, amplinya yang kita tambahi ya. Untuk equalizernya tetap kita pakai yang lama, amplinya kita tambahi. Maka kita siapkan ampli yang lain yang dayanya lebih besar, lalu speakernya lebih besar. Nah, itu bisa. Nanti kita ambil di sini ada fungsi aux ya, atau output yang multiplex output istilahnya. Jadi output itu bisa mengeluarkan radio audio dari pita kaset maupun dari CD ya, multiplex output, lalu masuk ke amplifier baru yang kita inginkan lebih besar lagi, itu bisa ya. Jadi kalau tahu bagian-bagiannya ini akan mudah. Kita mau mengembangkan di amplifier sama speaker, ya udah, speaker yang lama dilepas, kita ambil multiplex outputnya, masuk ke amplifier, jadilah suaranya lebih nyaring. Nah, itu ya, bila mau dikembangkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang instalasi home theater. Perangkat home theater akan menghasilkan suara-suara sesuai dengan aslinya, seolah-olah kita berada di tengah-tengah film. Jadi memang home theater itu sinkron dengan video yang sedang kita tonton. Nah, itu home theater. Nah, beda dengan radio. Radio itu hanya suara saja, gambarnya tidak ada. Pita kaset juga gitu, ada suara, gambarnya tidak ada. Tapi begitu sampai CD player, ya, ada lagi DVD player lah, itu ada gambarnya. Nah, itu kita bisa memainkannya dengan instalasi model home theater. Nah, untuk tipe ini teknologi yang dipergunakan untuk menghasilkan suara, surround dan sebagainya adalah Dolby Laboratorium atau Dolby Stereo ya. Ada juga DTS, Digital Theater System ya, dan juga yang lain. Nah, ini pengolahan sinyalnya. Nah, ini tergantung perangkat yang kita gunakan atau CD player yang kita gunakan support enggak dengan Dolby Stereo. Kalau enggak, dia cuman player saja, cuman equalizer saja, cuman amplifier saja, ya tidak bisa mendengarkan efek Dolby yang kita harapkan. Jadi tidak bisa dikategorikan home theater. Jadi home theater itu playernya memang support Dolby Stereo atau support DTS, baru kita bisa menginstal home theater. Kalau enggak, ya cukup amplifier saja ya. Jadi kita mesti bisa membedakan ya, dia sekedar amplifier ataukah playernya, CD playernya itu memang sekedar player ataukah CD playernya itu mensupport Dolby Stereo. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada istilahnya 5.1 channel surround sound ya. Jadi sebuah film soundtrack diproduksi menggunakan format Dolby Digital dengan 6 channel suara yang direkam dalam DVD. Ya, ini biasanya ada DVD player biasanya ya. Ya, ini support dengan Dolby Stereo apa enggak ya. Kalau enggak, ya sekedar amplifier ya. Tapi biasanya kalau support Dolby itu harganya mahal. Nah, ini memang menjadi pilihan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Soundtrack dilakukan pengkodean dengan menggunakan Dolby Digital Encoder. Soalnya playernya itu mampu menerjemahkan Dolby Digital Encoder yang disimpan dalam DVD. Ya, jadi memang player sama DVD-nya itu harus sinkron ya. Ada coder and encodernya ya. Jadi DVD-nya ada kodenya, ada codernya, lalu playernya ada encodernya. Jadi istilahnya DVD-nya itu ada kode-kode Dolby, playernya mampu menerjemahkan kode Dolby tersebut. Nah, itu baru bisa kita implementasikan dalam instalasi home theater ya. Baik, kita lanjutkan lagi. DVD ditonton dengan perangkat home theater menggunakan format surround Dolby Digital sesuai yang ada pada DVD ya. Jadi DVD dan DVD player itu harus sinkron ya.
Selanjutnya home theater harus mampu mengkode ulang atau decoding ya, jadi membaca kode yang ada di dalam DVD lalu mengkode ulang atau membacanya dalam format Dolby Digital lalu mengeluarkan dalam channel-channel speaker 6 channel speaker yang terdiri dari 5 channel full bandwidth ya, dengan rentang frekuensi 3 Hz sampai 20 kHz ya. Itu biasanya di posisi depan, kiri, depan, tengah, dan depan kanan. Lalu surround ya, di belakang kiri, surround di belakang kanan. Jadi ada 2 speaker lagi di atas. Jadi kalau dihitung 2 di depan ya, kemudian 2 di tengah, lalu 2 di belakang. Jadilah 6 speaker karena DVD playernya itu mengeluarkan 6 channel audio out yang merupakan hasil pengkodean dari format Dolby Digital. Jadi bukan player biasa ya. Kemudian 1 channel untuk subwoofer ya, ada lagi untuk subwoofer biasanya untuk nada bass ya, subwoofer untuk menghasilkan efek frekuensi sangat rendah dengan rentang frekuensi 3 Hz sampai 120 Hz. Ini untuk nada-nada rendah, mungkin dentuman kalau filmnya pertempuran ya mungkin dentuman bom misalkan. Atau mungkin film yang lain ada getaran yang menggelegar, itu butuh subwoofer ya. Berikutnya, karenanya format surround yang menggunakan konfigurasi 5.1 channel maka dinamakan 5 channel surround sound ya. Jadi 6 channel itu karena ada 5 depan lalu satu subwoofer ya, berarti gitu ya. Soalnya surround itu biasanya bisa 1 speaker, jadi depan 2, tengah 2, 1 atas surround, lalu 1 lagi subwoofer, biasanya begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang format surround itu ya. Jadi di sini nonton TV layar lebar ya. Di sini ada speaker depan, speaker tengah. Nah, di sini ini atas ya. Ada surround atas di sini. Ini speaker surround ini di atasnya TV biasanya. Lalu ada 1 lagi subwoofer. Ya, jadilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 channel dan 6 channel itu karena ada subwoofer ya, maka disebut 5.1. Nah, ini adalah instalasi untuk home theater ya, 5.1 channel surround sound ya. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa sekalian yang mungkin tertarik dengan home theater lah, ini ya, ini cara memformat, lalu cara maksudnya formasi ya, cara formasi speakernya, lalu playernya itu juga nggak sembarang player ya. Amplifiernya itu memang harus disupport ya, kalau memang kita mau ke home theater. Berikutnya, sekarang instalasi audio mobil 4 channel. Nah, sekarang mungkin ada teman mahasiswa sekalian yang ingin install audio di mobil misalkan ya, install audio di mobil. Ini kebetulan yang saya bahas tidak semua ya, karena variasinya banyak. Ini yang saya ambil contoh saja. Instalasi audio mobil 4 channel. Pemasangan power audio mobil 4 channel memiliki output yang dikeluarkan ada 4 buah speaker. 2 speaker yang dapat disambung pada 2 speaker untuk sisi kanan dan kiri ya. Biasanya standar ini 2 speaker. Lalu ada juga 2 speaker yang masing-masing mempunyai impedansi 2 ohm. Jadi intinya kalau audio mobil itu cuman speaker kiri kanan lalu subwoofer. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu instalasinya ya. Jadi ini tombol untuk bukan tombol, ini kayak DVD yang nempel di dashboardnya mobil ya. Lalu ini peralatan audionya. Nah, di sini ada 2
untuk speaker kiri, speaker kanan. Lalu sebenarnya di sini tuh ada 2 buah speaker subwoofer ya, tapi ini salah satu contoh dengan metode bridge seperti ini ya. Jadi resistor atau hambatan dalam speaker yang berupa kumparan tadi disebutkan 2 ohm atau 4 ohm, ini dipasang paralel ya, dipasang paralel sehingga seperti bridge atau jembatan. Kemudian ujung paralelnya itu dihubungkan ke output dari speaker subwoofer. Di outputnya ya, groundnya tidak dihubungkan, tapi output subwoofer kiri dan output subwoofer kanan dihubungkan ke speaker yang sudah diformasi bridge ya, atau speaker yang sudah diformasi paralel. Nah, ini adalah konsep bridge yang ada dalam audio mobil. Nah, seperti biasa audio mobil ini pakai aki ya, jadi akinya juga harus bagus ya, ampernya harus besar agar suaranya mantap ya, suaranya bagus ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.